Sempat ingin menyerah saja dengan luka yang ku pendam, sendirian mencoba menahan segala perih yang tak kunjung sudah. Ku percaya bahwa mampu lewati semua hingga cinta mengganti duka, dan ikhlasku kan menjadi indah. Puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul bersama, berbagi praktik baik bersama dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Diseminasi ini diselenggarakan sebagai bentuk dari tugas pendidikan calon guru penggerak angkatan 10. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia berkenan hadir meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk sama-sama berbagi praktik baik di sini. Baik Bapak Ibu, adapun diseminasi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini untuk pemenuhan tugas CGP saya adalah mengenai budaya positif. Dalam kegiatan CGP ini saya didampingi oleh fasilitator saya, Bapak Yudianto, lalu Bapak Ansyarifuddin SPD MPD. Beliau adalah pengajar praktik saya. Bahannya juga cakep banget. Ya, kembali lagi ke topik diseminasinya mengenai budaya positif. Sebelum saya memulai, mungkin barangkali dari Bapak dan Ibu ada yang sudah mengetahui, pastinya sudah ya, mengenai apa sih itu budaya positif. Bu Nun, Bu Lina, Bu Seri mungkin mengetahui apa sih itu budaya positif? Bu Nun? Ya, positif berarti budaya yang Mangga desa dianggo mic lah. lebih ke kebiasaan baik yang harus ditanamkan di sekolah kan ini tuh ya? Iya. Ya di sekolah yang kalau setelah terbiasa itu akan menjadi budaya. Mungkin budaya positif itu yang baik yang ditanamkan nanti buat guru dan ke anak, ke murid gitu. Iya, pengimplementasiannya. Ke Oke. Ya, baik, terima kasih Bu Nui. Tepuk tangan untuk Bu Nui. Iya, budaya positif itu sendiri adalah merupakan nilai-nilai, lalu lagi keyakinan-keyakinan, serta kebiasaan-kebiasaan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Nui. Kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang tentunya berpihak pada murid. Supaya apa? Supaya nantinya murid itu diharapkan bisa berkembang menjadi pribadi yang pertama, pribadi yang kritis, lalu lagi penuh rasa hormat dan juga memiliki rasa tanggung jawab. Jadi betul tadi kata Bu Nui, kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di lingkungan sekolah kita yang akhirnya nanti menjadi kebiasaan dan menjadi budaya positif. Nah ini Bapak Ibu, konsep inti dari budaya positif itu sendiri. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, lalu lagi kebutuhan dasar manusia, selanjutnya motivasi perilaku manusia, lantas ada posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Kurikulum yang kita gunakan sekarang ini adalah kurikulum Merdeka. Ada yang identik, mungkin Teh Serin bisa menjelaskan dengan kurikulum Merdeka, apa sih yang identik dengan kurikulum Merdeka itu? Yang saya tahu bahwasanya kurikulum yang identik dengan kurikulum Merdeka itu yang pertama pasti ada profil pelajar Pancasilanya, lalu yang kedua pembelajaran yang berdiferensiasi, dan yang ketiga pembelajaran yang berpihak pada murid. Oke, terima kasih. Berikan aplaus untuk Bu Seri.
Ya, betul. Ketika kurikulum merdeka ini digulirkan, dilaksanakan, tentu kita sangat erat dengan yang namanya, betul tadi ada profil pelajar Pancasila dan alhamdulillah itu sudah diterapkan ya. Lalu selanjutnya ada pembelajaran berdiferensiasi dan ada pembelajaran yang berpihak pada murid. Waalaikumsalam. Bijeng Sumping Pak Eli. Nah, berbicara pembelajaran yang berpihak pada murid, maka Pak Eli biasa palih payu supados kareka. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu harus memiliki sifat menuntun. Ya, Bapak Ibu mungkin pernah mendengar ya bahwa kita guru itu harus memiliki sifat menuntun. Menuntun bukan menuntut. Apakah selama ini kita sudah melaksanakan itu Bapak Ibu? Pak Irsan, menuntun apa menuntut? Nah, mungkin kita terjebak ya. Kadang kita selalu menuntut anak, bukan menuntun anak. Sementara berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru itu harus menuntun peserta didik kita. Kembali lagi ke pembelajaran dengan paradigma baru, bahwa pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi seperti tadi yang disampaikan oleh Teh Seri. Sehingga nantinya para peserta didik itu bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Makanya waktu itu kalau tidak salah Bu Nui juga pernah menyampaikan praktik baik mengenai pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Nui, di mana ada pemetaan kebutuhan peserta didik. Ya sehingga mereka nantinya bisa terlayani sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Berdasarkan apa? Berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teologi psikologi modern untuk bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada berapa dimensi Bapak Ibu? 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, mandiri, berpikir kritis. Sudah hafal di luar kepala dan insya Allah sudah diaplikasikan bahwa yang namanya profil pelajar Pancasila ini, yang ke-6 dimensi ini tidak hanya harus dilaksanakan oleh para siswa kita, melainkan kita juga sebagai gurunya. Nah selanjutnya ini yang sekarang menjadi dilema, di mana terjadi miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, bahwa ternyata selama ini kita ini beranggapan atau apa ya, hanya sekedar berilusi. Ada ilusi yang menyatakan bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Kaitannya kita ketika mengajar siswa di kelas, apakah kita itu bisa mengontrol siswa? Bisa tidak? Ilusi mengontrol murid. Bisa dalam hal guru memang harus mengontrol murid dalam hal dia bisa Kak mengontrolnya itu menuju ke pencapaian pembelajaran. Kalau mengontrolnya seperti itu dirasa itu pengontrolan yang positif, tapi kalau pengontrolannya di luar ya pencapaian yang sudah disepakati bersama itu dirasa bukan mengontrol ya, tapi menuntut Ya, balik lagi ya, ada hubungannya dengan yang tadi Bu Nui tadi mengacungkan tangannya. Bukan. Oh, saya kira mengacungkan tangannya. Ya, ilusi mengontrol murid. Bukan. Sebetulnya Bapak Ibu, ketika kita memiliki sesuatu yang berharga, apakah kita akan dengan mudah memberikan barang berharga itu kepada orang lain? Tidak, ya kan? Dimana ketika kita memberikan barang berharga itu harus berdasarkan apa? Harus berdasarkan apa? Kita memiliki sesuatu yang berharga, tiba-tiba ada yang minta, kita mau memberikan itu jika sesuai harganya. Ya, berarti ada tuntutan di sana. Ya dong. Kalau misalkan diberlakukannya kepada murid, Kayak misalnya dia pengen nilai gitu.
murid pengen nilainya bagus, pengen nilainya gede, murid juga harus ikuti aturan kelas kita gitu. Jadi dari awal kan kita sudah ada kesepakatan di kelasnya. Kalau misalnya kamu masuk full pelajaran ibu dan tugas-tugas lengkap, otomatis nilainya akan besar. Itu kan yang mereka pengen. Kita ini punya, istilahnya guru itu punya kuasa untuk memberikan nilai sesuai dengan kemampuan si anak tersebut. Ya enggak? Tidak bisa misalnya setiap anak dipatok, kamu harus ini, kamu harus ini, disamaratakan. Nggak bisa. Harus sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Ketika kemampuan anak tersebut ya segitu, dia sudah mencapai maksimal, kita kasih nilai sesuai dengan kemampuannya. Nah, dengan syarat dia menyetujui kesepakatan kelas yang di awal, gitu, kesepakatan dengan gurunya di awal. Misalnya hadir di kelas, mengikuti mengikuti ulangan pembelajaran, tugas-tugasnya dikerjakan seperti itu. Mungkin, oke, ya. Baik, terima kasih Bu Noi, terima kasih Pak Eli. Oke, baik. Itu salah satu contoh ilusi mengontrol murid. Tapi yang perlu diingat adalah Bapak Ibu, sebetulnya ketika kita rela memberikan barang berharga kita, jika di situ ada keyakinan bersama yang tadi disepakati kata Bu Noi. Lalu selanjutnya ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini tadi kata Pak Eli, boleh katanya selama itu menuju ke penguatan positif. Sekarang saya tanya, yang selama ini terjadi dalam kegiatan keseharian pembelajaran kita, pernah tidak kita memberikan prasyarat, misalnya kamu boleh begini nanti mendapatkan ini, misalnya coba kamu ulangan dapat nilai segini nanti akan diberikan apa, yaitu berupa reward atau punishment. Kira-kira itu penguatan positif yang efektif dan bermanfaat tidak? Tidak. Coba, kenapa? Itu akan berimbas, malah kedepannya akan negatif. Jadi anak semangat aja kalau dapat reward. Ketika guru tidak memberikan reward apa-apa, mereka lebih melempem, malah gak mau aja belajar karena gak ada reward. Karena dari awal diiming-imingi reward gitu. Sesuatu. Iya, diiming-imingi sesuatu. Ya, berarti bukan muncul atas kesadaran dirinya sendiri. Itu ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ternyata tidak semua. Bagaimana kita menjalankan kesepakatan itu? Yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Mungkin yang lain ada yang mau memberi masukan? Betul tidak bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter peserta didik? Tidak. Ya, boleh disampaikan Bu Lina? Kalau menurut saya bukan menguatkan karakter ya, justru bikin ngedown gitu. Ya, jadi anak tersebut menjadi tidak pede dengan dibuat rasa bersalah, dikritik, kayaknya semakin tidak percaya diri aja. Ya, malah kalau dia ingin menyampaikan sesuatu pun kadang jadi kayak takut salah, mau menyampaikan apapun takut salah, nggak pede, nggak jadi lagi. Jadi anak tersebut mungkin ngedown ya, itu aja. Jadi tidak bisa dibilang sebagai salah satu bentuk penguatan karakter ya. Nah, tapi selama ini yang terjadi bagaimana Bu? Apakah masih banyak yang seperti ini? Banyak. Nah, makanya kenapa disebutnya miskonsepsi? Itu hanya sekedar ilusi. Mungkin masih banyak guru yang beranggapan ketika tadi membuat rasa bersalah itu akan memberikan efek jera kepada para peserta didik kita. Ternyata, tadi efeknya seperti yang disampaikan oleh Bu Lina. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, apakah kita berhak memaksa orang lain? Tidak. Karena kita juga kalau dipaksa efeknya bagaimana? Nggak enak. Ya, segala sesuatunya itu ya bukan atas kesadaran kita gitu ya. Nah, ini berarti miskonsepsi yang harus kita luruskan. Oke, itu ya Bapak Ibu mengenai miskonsepsi tentang teori kontrol kita sebagai seorang guru. Selanjutnya kaitannya dengan yang tadi, ada mengubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Kita ada pembanding di sini, ada stimulus respon, ada teori kontrol. Ini yang pertama, realitas.
kita sering berpikir bahwa kebutuhan kita itu sama. Padahal pada dasarnya menurut teori kontrol bahwa realitas atau kebutuhan tiap orang itu adalah berbeda-beda. Hanya selama ini ya seperti itu, egoisnya kita sendiri menyamaratakan bahwa ternyata kebutuhan kita mah sama terpenuhi. Ya, kebutuhan anak kita menilai anak memiliki kebutuhan yang sama. Padahal ternyata kalau kita menerapkan tadi pemetaan dan lain sebagainya, nyata sekali kebutuhan anak itu berbeda-beda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, secara stimulus respon menganggap bahwa semua orang melihat hal sama. Ya, wilujeng sumping Bu dia. Betul tidak semua orang melihat hal yang sama? Tidak, setiap orang memiliki perspektifnya masing-masing. Lalu setiap orang memiliki gambarannya masing-masing terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Sama, murid juga seperti itu. Yang selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal sebetulnya kita berusaha, ya harusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Tapi kan selama ini kita justru yang ini ya Bu ya, hayang supaya batur teh sarua we cara pandang nanti dengan kita. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Lalu berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pernah tidak kita menghakimi peserta didik kita, misalnya ada yang kesiangan, tunanya tenon, pokoknya mana mah temenang iluan, kita saha telat 15 menit keluar gitu. Pernah tidak itu terjadi? Sering Bu. Sering ya? Ya, sering. Nah, karena kita belum bisa menerapkan teori kontrol kita sebagai tadi posisi seorang guru. Padahal seharusnya apa? Semua perilaku itu memiliki tujuan dan alasannya masing-masing. Nah, berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Kita enak gak disetir sama orang lain? Tidak. Tapi kalau misalkan kita berbuat sesuatu berdasarkan kontrol diri kita, maka kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Akan lebih efektif? Ya. Selanjutnya, saya bisa mengambil kontrol orang lain. Bisa tidak kita mengontrol orang lain? Tidak bisa. Pun begitu dengan seorang murid itu. Selanjutnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita bisa mengontrol orang lain? Tidak. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, berarti betul, kita tidak mungkin selamanya bisa mengendalikan, mengontrol orang lain, karena setiap orang memiliki tujuannya masing-masing. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Orang ngarayu kan kamu udah ayo atuh kaharep maju gitu kan ya, nanti ibu kasih coklat misalnya gitu. Terus saat bujukan itu tidak berhasil, akhirnya ada ancaman, ayo guru tadi atuh mana teh gue mau diberi nilai sih aku ibu gitu kan ya, seperti itu. Padahal seharusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita harus mampu berkolaborasi dengan siswa sehingga menciptakan tadi ya pilihan-pilihan barunya apa nih yang mengenakan bagi semua pihak. Lalu model berpikir menang atau kalah. Ini benar nggak Bapak Ibu? Salah. Ya harusnya model berpikir menang itu ya. Paradigma yang harus kita ubah berkaitan dengan stimulus respon ke pendekatan teori kontrol kita sebagai seorang guru. Nah, ini Bapak Ibu mengenai disiplin positif. Disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin itu mengacu kepada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini oleh orang yang bersangkutan. Lalu disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran, bukan keterpaksaan, serta memberdayakan peserta didik tanpa yang pertama imbalan, penghargaan, ancaman, dan juga hukuman. Tapi kadang kan ini di lapangan masih ada ya Bapak Ibu.
kita mengancam, kita seolah-olah memberikan imbalan, ayo tuh mungkin diberi nilai lebih ku ibu, ku bapak, kan suka seperti itu ya. Lalu lagi menghukum, misalnya kalau ada anak yang telat gitu, karena kamu telat nulis, atau misalkan berdiri di lapang upacara menghormat bendera, mungkin masih ada yang melakukan punishment seperti itu. Ya. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang muncul dari dirinya sendiri sehingga menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu, ini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Saya hanya mengambil contoh 3 saja ya, 3 contoh nilai kebajikan dari institusi ataupun organisasi, walaupun sebetulnya kalau tidak salah ada 5 atau 6. Nah, yang sudah kita pakai yang mana Bapak Ibu? Yang profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini sudah kita terapkan dan mudah-mudahan ya bisa diimplementasikan tidak hanya untuk siswa tapi juga untuk kita sebagai gurunya. Lalu ada yang kedua, Ibu Primary Years Program atau PYP. Ada toleransi, rasa hormat, integritas. Sebetulnya ini juga sering kita lakukan ya. Dan yang ketiga, keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang baik. Nah, sebetulnya dengan penerapan P5 ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan ini erat sekali dilaksanakan oleh para peserta didik kita. Selanjutnya Bapak Ibu, ada kebutuhan dasar manusia. Manusia memiliki kebutuhan. Nah, pasti kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk apa Bapak Ibu? Untuk mendapatkan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Sehingga seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang dilakukan ya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu mau membutuhkan ini tidak? Yang pertama apa Bapak Ibu? Bertahan hidup. Untuk bertahan hidup kita membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Lalu lagi kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini biasanya yang kadang tidak didapatkan oleh siswa kita. Ada siswa kita yang suka punten memiliki tindakan atau perilaku yang tidak seharusnya. Ada. Sebetulnya mungkin itu salah satu wujud pencarian perhatian mereka kepada siapa? Kepada kita selaku orang tuanya di sekolah. Gitu. Karena mereka ingin memiliki rasa diterima, tidak dikucilkan gitu ya. Lalu dipedulikan, mereka juga ingin berbagi, bekerja sama dan menjadi bagian dalam kelompok. Dan ini yang seharusnya kita sentuh Bapak Ibu. Karena anak kurang kasih sayang, ya pasti dia akan melakukan hal-hal yang perilakunya itu kadang tidak sesuai. Lalu selanjutnya penguasaan. Penguasaan ini mencakup apa saja? Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Nah, kadang kita di kelas suka ada pengalaman murid yang tidak disangka-sangka, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ternyata dia memiliki sesuatu yang terpendam gitu ya. Padahal mungkin tadi dia ingin ini kebutuhan dasar yang namanya penguasaan. Misalnya dia ingin dipilih menjadi ketua kelompok, dia ingin dipilih menjadi ketua kelas. Selanjutnya kebutuhan dasarnya adalah kebebasan. Mereka menginginkan kebebasan untuk bisa apa? Mandiri, lalu memiliki pilihan, mencoba hal-hal yang baru dan mengendalikan arah dirinya. Bu Nui pernah menerapkan diferensiasi Bu Nui ya dengan pemetaan. Setiap anak bahkan diberikan konten yang berbeda, produk yang berbeda yang dihasilkannya. Itu salah satu bentuk kebebasan sesuai dengan apa? Potensi dan bakat yang mereka miliki. Yang selanjutnya adalah kesenangan.
Kesenangan itu mencakup apa saja? Ada bermain, humor, antusiasme, tertawa. Ada anak yang di kelas itu nggak mau diem, Bapak Ibu? Banyak. Berarti kalau kita berbicara gaya belajar, mereka lebih cocok mendapatkan perlakuan gaya belajar apa? Kinestetik, karena gaya belajar itu ada apa saja? Audio, visual, dan kinestetik. Dan ini memang harus kita perhatikan gitu supaya tadi kebutuhan siswa terpenuhi. Selanjutnya, ini masih motivasi perilaku manusia. Ini Bapak Ibu, motivasi itu tadi kan ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Nah ini, kadang kita melakukan sesuatu tindakan karena menghindari ketidaknyamanan hukuman. Kira-kira itu motivasi apa? Ekstrinsik, karena munculnya bukan atas keyakinan diri sendiri. Lalu misalnya yang lainnya untuk mendapatkan imbalan, penghargaan, itu motivasi apa Bu? Ekstrinsik juga. Berbeda dengan ketika kita melakukan sesuatu atas dasar apa? Ingin menjadi orang yang dia inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Supaya apa? Supaya tadi bisa menerapkan nilai-nilai yang mereka yakini atau mereka percayai. Ya, ini Bapak Ibu. Kita pilah, membedakan apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Kalau hukuman itu dilakukan secara tiba-tiba, tidak direncanakan. Kita melihat kesalahan anak, pada saat itu juga kita memberikan hukuman. Lalu lagi, murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi karena dia sama sekali tidak dilibatkan pada saat hukuman ini diberlakukan. Lalu bersifat satu arah, dan selanjutnya hukuman ini bisa berupa hukuman psikis, bisa juga hukuman fisik. Ya, tadi kata Bu Nui bahwa hukuman itu akhirnya akan menimbulkan rasa trauma. Bukan tidak mungkin, Pak Gian mungkin dulu punya pengalaman ketika di sekolah dimarahi oleh gurunya, terbawa sakit hatinya sampai sekarang. Gitu ya. Pernah tidak Pak Gian? Alhamdulillah. Ya jangan sampai murid kita sabar mengalami hal seperti ini karena kita hukum, akhirnya mereka merasa trauma, merasa sakit hati gitu kan ya. Lalu selanjutnya ada konsekuensi. Nah ini, kalau konsekuensi itu terencana, disepakati, murid dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Kira-kira ini biasanya bentuknya dalam bentuk apa Bapak Ibu di sekolah kita? Aturan, tata tertib. Anak mematuhi tata tertib itu, misalnya mereka tidak datang kesiangan, tapi karena takut dihukum, karena misalnya diberlakukan poin dan lain sebagainya. Sehingga motivasinya tadi motivasi apa itu? Ekstrinsik, bukan motivasi intrinsik gitu ya. Ini kan dipantau terus tuh sama guru gitu. Kadang ada tim kedisiplinan gitu kan di depan menunggu gitu kan, mencatat siapa anak yang kesiangan dan tidak kesiangan. Nah tadi mungkin budaya positifnya di sini tidak akan muncul. Yang selanjutnya adalah restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk bisa memperbaiki kesalahannya. Prosesnya dilakukan secara kolaboratif yang mengajarkan murid untuk tadi menemukan solusinya sendiri. Misalnya ketika dia kesiangan, kita berdiskusi, berkolaborasi dengan murid untuk apa? Supaya dia menemukan solusinya sendiri atas apa? Tindakan atau validasi tindakan yang salahnya itu. Sehingga dia merasa tidak apa Bapak Ibu, tidak dimonitor oleh kita, tidak terbebani. Gitu. Motivasi yang munculnya nanti motivasi intrinsik. Nah ini kaitan dengan yang tadi, selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama menghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga memposisikan diri sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Coba Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol ini Bapak Ibu sekarang nih berada pada posisi kontrol yang mana? Pak Eli punten, mana? Kalau saya antara teman dengan pemantau.
teman dengan pemantau. Pak Dian. Saya lebih ke pemantau sama manajer. Pemantau sama teman. Bu Serin pemantau sama teman. Bu Nuy. Teman, pemantau, manajer juga. Teman, pemantau, manajer. Bu Lina, Teman dengan pemantau. teman dengan pemantau. Bu Dian, Teman dan pemantau juga. oke. Pak Irsan, Teman dan pembuat rasa bersalah. teman dan pembuat rasa bersalah. Boleh ke Bubung? Bubung, posisi kontrol dirinya ada di mana, Bubung? Kontrol diri. Iya, kontrol guru selaku kita sebagai guru. Posisi kontrolnya ada di Teman, pemantau sama manajer. teman, pemantau, manajer. Paham, Dun? Teman, manajer. Ais, teman dan manajer. Bapak, Teman, pemantau, manajer. teman, pemantau, manajer. Ya, Ibu, Teman dan pemantau. teman dan pemantau. Ternyata beragam ya Bapak Ibu. Tapi apakah kita sudah tahu sebetulnya penghukum itu yang seperti apa? Pembuat rasa bersalah itu yang seperti apa? Sampai posisi manajer itu yang seperti apa? Bapak Ibu sudah tahu? Sedikit, oke. Kita lihat ya. Nih. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Dalam kasus ketika siswa tidak menggunakan atribut lengkap pada saat upacara bendera. Nih, kalau untuk penghukum biasanya nanti hormat pada bendera selama 1 jam gitu. Karena tadi murid melakukan kesalahan, jadi disuruh untuk menghormat bendera. Kalau misalkan posisi pembuat rasa bersalah, tadi kan Pak Irsan ada di posisi itu ya. Oke. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Ya. Kenapa sih kamu kesiangan terus? Kan bapak sudah berkali-kali bilang bahwa kamu teh tidak boleh kesiangan gitu. Ya, itu pembuat rasa bersalah. Sehingga nanti si anak teh menciut gitu kan ya, aduh merasa bersalah, merasa berdosa gitu sampai akhirnya down. Tadi kata Bu Lina kan seperti itu. Kalau penghukum tadi bisa saja muncul rasa trauma, benci gitu ya. Nih Bapak Ibu. Selanjutnya, memposisikan sebagai teman. Kelihatannya baik sebagai teman. Ya. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya, sekali ini saja. Sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Anak nurut gak? Iya, sekarang iya gitu. Nanti sesudah kita nggak ada, ya gitu lagi aja karena dia menganggap posisinya sama kita sebagai teman. Kalau yang tadi penghukum nurut tuh. Nurut tapi nggak ngerti sesuai di hati gitu, awas siakeun gitu kan ya. Apalagi tadi pembuat rasa bersalah tadinya akan semakin menciutkan nyali anak gitu. Lalu sebagai pemantau, tadi kan yang paling banyak posisi teman dengan pemantau. Yang seperti apa sih posisi pemantau itu? Contohnya seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ya, dipantau terus. Pasti kita minggu harus kan? Minggu depannya anak akan ditanya lagi gitu. Mengulangi kesalahannya atau tidak. Tuh, kira-kira dari keempat ini tadi motivasi apa Bapak Ibu? Eksternal, tidak muncul berdasarkan keyakinan nilai-nilai dirinya sendiri. Tidak ada rasa ingin dia menghargai dirinya sendiri, tidak ada kan? Tidak ada dia mau mengubah atas dasar kemauannya sendiri, semuanya atas tuntutan orang lain. Nah, tadi ada yang posisi manajer nih, siapa saja tadi? Bu Inui, Pak Gian, lalu Bu Pur, Pak Hamdun gitu ya. Ini contohnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi bukan kita yang memberikan solusi, tapi harus anaknya sendiri yang tadi apa? Mencari solusi untuk dirinya sendiri tanpa adanya keterpaksaan. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, kita tebak posisi kontrol apakah aku? Coba yang pertama ini apa?
Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini siapa ini? Oke. Ya, betul, pembuat rasa bersalah. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini posisi apa? Penghukum. Nah, coba kita lihat. Iya, betul. Gitu ya. Sudah menjudge aja gitu ke anak teh yang kanyawannya nusuk itu tuh langsung. Ya, selanjutnya ini yang ketiga. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, betul. Lanjut. Ayolah, lakukan teman katanya. Kita lihat. Iya, betul. Selanjutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai juga tidak mungkin. Ini apa? Pemantau. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Berarti sudah paham ya bagaimana kita menempatkan posisi diri kita, posisi kontrol diri kita sebagai seorang guru. Oke. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya ini ada keyakinan kelas. Bapak Ibu kalau mengajar ke kelas suka membuat keyakinan kelas dulu kan? Tidak hanya sebagai wali kelas saja, tapi kita sebagai guru mata pelajaran juga tentunya harus memiliki keyakinan kelas masing-masing. Mengapa keyakinan kelas sih? Mengapa bukan peraturan kelas? Siapa yang bisa menyampaikan argumennya? Pak Eli, Bu, pintar Pak Eli. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Pastikannya miknya ke Pak Eli mana? Paman. Apa maman cina mangat? Ini ya Bu ya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas ya. Ya ini kan kita berada di kelas ya Bu ya, dengan siswa gitu. Jadi yang lebih utuh itu ya kelas gitu ya. Jadi unsurnya di situ peserta didik, guru, dan lingkungan kelasnya gitu Bu ya. Kalau pelaturan kelas mungkin hanya kelas berapa, kelas 10, kelas 11 gitu ya. Jadi nampaknya sebagian gitu ya. Sebagian, jadi lebih condong ke perhatian yang menyeluruhnya ke kelasnya, di mana kelas itu kan bagaimana siswa itu bisa proses KBM lancar gitu ya Bu ya. Faktornya bukan hanya orang atau peserta didiknya saja, termasuk juga gurunya, kebersihan kelasnya, itu aja mungkin Bu, dan lainnya gitu ya. Nah, ternyata memang lebih pada sistem lah gitu Bu, karena sistem itu kan terdiri dari beberapa unsur yang saling berkaitan gitu istilahnya. Gitu aja mungkin benar saya. Atau mohon maaf kalau salah. Terima kasih Pak. Mungkin Pak Irsan mau menyampaikan argumennya. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Dari sudut pandang Pak Irsan ya. Tes. Mengapa bukan peraturan kelas Bu ya? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Kalau dari segi kata, peraturan itu kan berarti bisa dilanggar oleh anggota kelas itu kan. Nah, kenapa kita memakai kata keyakinan? Artinya setiap pembelajaran itu kita harus yakin dulu pembelajaran akan dibawa kemana. Jadi bukan hanya sekadar mentaati peraturan, tapi dia tuh harus yakin dia belajar untuk apa. Apakah dia meyakini bahwa setelah dia belajar akan mendapatkan sesuatu, atau hanya mentaati peraturan karena ketakutan gitu kan, seperti itu. Oke, terima kasih. Ada yang berpendapat lain atau mau pagi ya? Boleh, mau Bulina dulu silakan. Kalau menurut saya peraturan kelas itu alat ukur yang harus dilakukan. Jadi kita yang bikin aturan. Kamu harus begini, nanti kamu begini. Itu peraturan. Kalau keyakinan kelas, mereka yang bikin mau seperti apa nanti hampir sama mungkin dengan kesepakatan kelas ya. Ya, mungkin itu perbedaannya. Kalau peraturan kelas sudah ada alat ukurnya, jadi kalian harus begini sudah ada patokannya. Kalau keyakinan kelas, mereka yang membuat, mereka yang ya sanggup menyepakati apa yang mereka akan lakukan ke depannya gitu, terhadap sanksi-sanksi atau apa
semua mereka yang bikin. Kalau peraturan mungkin kita yang bikin, gurunya gitu. Ya, terima kasih Bu Lina. Mangga Pak Gian. Oh, udah terwakili ya Bapak. Oke, ya. Tadi kan keyakinan, berarti memang betul anak yang membuatnya, meyakininya, melaksanakannya. Kalau peraturan berarti sudah disediakan. Sehingga tadi kembali lagi kepada motivasi internal dan juga eksternalnya. Kalau peraturan tadi katanya bisa dilanggar. Peraturan itu berarti keterpaksaan. Biasanya kalau melanggar ada punishment-nya kan. Nah, sementara tadi boleh nggak? Punishment, imbalan, ya sebetulnya tidak dianjurkan. Nah ini Bapak Ibu, mungkin nanti kita memasuki tahun ajaran baru, alangkah lebih baiknya kita membuat keyakinan kelas, tidak hanya sebagai wali kelas tapi juga sebagai guru mata pelajaran. Bahwa pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama bersifat abstrak, lalu berupa pernyataan universal menyeluruh. Nah ini nih yang jadi kata kunci yang mungkin kita masih keliru, harus diluruskan. Harus dibuat dengan menggunakan pernyataan-pernyataan positif. Kadang kita membuat kesepakatan atau keyakinan kelas dilarang kesiangan gitu ya. Jika ada yang kesiangan 15 menit maka didenda 15.000 gitu. Apakah itu akan menumbuhkan budaya positif Bapak Ibu nantinya? Tidak, karena tadi balik lagi karena keterpaksaan. Jadi diusahakan dan memang seharusnya dibuat dalam pernyataan positif. Kalau misalnya gini, tidak berbicara saat orang lain sedang menyampaikan pendapatnya, bisa diganti tidak redaksinya Bapak Ibu, kata tidaknya itu. Kira-kira kalimatnya seperti apa? Tidak berbicara gitu. Menghargai, mendengarkan gitu. Jadi yang bernada positif gitu. Ketika tadi ada yang kemarin ketika saya membuat kesepakatan kelas di kelas 11, masih ada anak-anak yang jika kesiangan didenda 5.000 gitu. Berarti nanti kalau mereka kesiangan, kalau mereka tidak kesiangan bukan karena sadar, tapi karena sieun didenda gitu ya. Jadi tadi pernyataannya pernyataan positif. Lalu sedikit saja ketika kita membuat keyakinan kelas itu jangan terlalu banyak, sedikit saja Bapak Ibu supaya mudah diingat. Lalu disesuaikan dengan kondisi kelasnya. Ini kan keyakinan kelas, tapi kata Pak Mama, bukan, kalau peraturan itu kan berlakunya terkesannya untuk keseluruhan. Tapi kalau keyakinan kelas ya memang berlaku dan diyakini dilaksanakan oleh anggota kelasnya tersebut. Lalu semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Karena itu berdasarkan apa tadi? Keyakinannya masing-masing. Karena kebutuhan dari masing-masing kelas itu pasti berbeda. Nah selanjutnya ini, masih semangat Bapak Ibu? Sepertinya ngantuk. Semangat? Semangat pagi ya. Selanjutnya segitiga restitusi. Ini yang mungkin erat, segitiga restitusi sering mendengar tapi kita masih bingung. Nah, sih segitiga restitusi teh dan biasanya melekat ngerti segitiga restitusi mah eta mah guru penggerak, sehingga yang bukan guru penggerak belum bisa mengaplikasikannya. Diharapkan sesudah diseminasi ini kita semua bisa menerapkan segitiga restitusi ini di dalam kelas. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ada 3 tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Seperti apa itu Bapak Ibu? Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan, yang namanya kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Karena setiap orang pernah melakukan kesalahan Bapak Ibu? Iya, tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Nah, prinsipnya itu berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari tahu siapa yang salah, tapi kita mencari solusi dari permasalahan yang muncul. Lalu kamu berhak merasa begitu. Nanti seperti apa kasusnya akan ada pada slide berikutnya. Sesudah menstabilkan identitas, tahap berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku
tahu kita itu harus berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Salah satu bentuk dialognya, komunikasinya, nah seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kita pernah gak nanya gitu ke anak kalau anak melakukan kesalahan? Kalau BK mungkin ya gugur ya. Nah sebagai guru mata pelajaran, biasanya kuno nanya kamu anak, gitu kan ya? Tanpa mencari tahu dulu apa tuh alasannya. Gitu. PLI bu, kamari bu, bu PLI Selanjutnya misalnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Padahal ini dalam rangka memvalidasi tindakan yang salahnya, tapi kita mencoba tidak menjudge-nya dulu. Lalu, ya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Lalu selanjutnya kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini validasi tindakan yang salah. Sampai akhirnya masuk kepada tahap yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol yang tadi, bahwa pada dasarnya kita termotivasi dari diri kita sendiri atau dari unsur intrinsik. Contohnya, menanyakan apa sih keyakinan kelas kita, lalu nilai-nilai apa saja yang sudah disepakati bersama, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu, lalu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi tadi lebih memposisikan diri sebagai apa kira-kira kalau di sini dari 5 posisi kontrol. Manajer, meminta anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, ini Bapak Ibu pagi dan sendiri. Pagi Ibu, apa kabar kan? Begini tadi pagi Ibu dapat laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis berantem ya sama Radina. Ibu, soalnya aku kesel banget. Kalau boleh tahu kira-kira apa yang membuat Cindy kesal? Ibu, kita kan ada tugas kelompok untuk berdiskusi, tapi bukannya dia malah ikut membantu, tapi dia malah sedang ganggu. Wajar sih kalau Cindy merasa marah. Seandainya ibu ada di posisi Cindy juga pasti akan merasakan dan melakukan hal yang sama. Lalu kalau boleh ibu tahu, apa yang Cindy lakukan kepada Radina? Aku nggak diem aja dong Bu, aku marah-marah, aku maki-maki dia, bahkan aku sempat gebrak meja karena saking kesalnya. Wajar sih kalau misalnya marah. Pasti Cindy ingin kegiatan diskusi ini berjalan dengan lancar dan setiap teman yang sudah diberikan tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan tugasnya masing-masing. Tentu saja Cindy tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk dari ini. Sekarang coba kita pikirkan, kira-kira tindakan Cindy yang memarah-marahi temannya, yang memaki-maki, bahkan sampai menggebrak meja, itu sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati tidak? Nah, kira-kira kesepakatan kelas yang mana yang sudah dilanggar? Saling menyayangi dan menghormati Bu. Nah, sekarang ibu tanya lagi. Menurut Cindy, saling menyayangi dan saling menghormati itu penting tidak untuk kehidupan Cindy? Kira-kira apa itu pentingnya? Saling menghormati dan menyayangi, dengan begitu kita bisa tahu permasalahan kita dan mungkin kita bisa lebih merangkul teman kita Bu. Nah, betul sekali. Nah, sekarang kan Cindy sudah tahu bahwa saling menyayangi, saling menghormati itu penting untuk kita semua. Cindy mau memperbaiki semua itu? Iya. Kira-kira apa yang harus Cindy lakukan untuk memperbaiki kesalahan Cindy? Kedepannya, mungkin Cindy harus lebih sabar dalam menghadapi teman kita yang mungkin tidak bisa berdiskusi dan lain sebagainya. Kemudian akan melaporkannya kepada guru mata pelajaran atau wali kelas Bu. Betul sekali. Terima kasih kamu sudah mendapatkan solusi yang ada. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik. Terima kasih Cindy. Sekarang silahkan Cindy boleh kembali ke kelas. Kurang lebih Begitu Bapak Ibu penerapan segitiga restitusi itu. Jadi memang kita lebih menekankan bagaimana supaya anak tersebut bisa mengontrol dirinya, bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Tadi kasusnya apa Bapak Ibu? Berantem karena apa? berebut Pak Koko. Karena apa?
Karena tadi pada saat melakukan diskusi kelompok, ada anggota kelompoknya yang bernama Radina, bukannya ikut mengerjakan tapi malah mengganggu. Itu sering terjadi tidak di kelas? Sering. Nah, lalu apa tindakan kita sebagai guru ketika ada hal seperti itu? Biasanya bagaimana Bapak Ibu? Masuk di baleno. Wah, silah gitu. Lagian kalau mendapatkan yang seperti itu, apakah tadi pernah menerapkan segitiga restitusi? Terkadang gitu, tapi mudah-mudahan sesudah mendapatkan materi ini kita semua bisa sama-sama secara bertahap untuk bisa melaksanakan segitiga restitusi tersebut sehingga tumbuhlah budaya positif di lingkungan sekolah kita. Mungkin itu Bapak Ibu diseminasi pada kesempatan kali ini. Sebelum saya tutup, apa ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan? Mama kan? Mangga, Pak Gian. Mau bertanya? Iya. Boleh? Aja. Terima kasih Bu Kadir atas pemateriannya terkait dengan budaya positif. Sebenarnya ini ada satu unek-unek ya Bu ya. Unek-unek yang mana saya baru belajar juga beberapa waktu lalu terkait dengan pendidikan karakter ya Bu ya. Tentu kalau budaya positif ini pasti erat kaitannya sama pendidikan karakter yang ada di sekolah. Alangkah baiknya Bu, kalau saran sepertinya ini Mbak ya, saran untuk menerapkan budaya positif ini juga harus istilahnya itu lebih terukur. Dalam artian kemarin saya coba untuk mencari itu pendidikan karakter apa sih yang cocok diterapkan untuk perilaku-perilaku yang menyimpang gitu di sekolah. Salah satunya yang kalau bukannya ada budaya positif, kalau saya kemarin nemunya adalah ada teori dari Lekona tahun 1992 tentang pendidikan moral. Ada moral knowing, moral feeling, sama moral action. Itu kalau misalkan kita terapkan budaya positif dengan 3 moral itu, jadi yang pertama kita mengetahui dulu nih apa yang benar dan apa yang salah. Terus kita juga harus bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Lalu kemudian kita akan bisa kita akan bisa mendapatkan jawaban dari apa yang kita rasakan tadi melalui moral actionnya. Mungkin akan lebih terukur Bu budaya positifnya di sini. Jadi alangkah baiknya tadi yang 3 resistensi itu restitusi restitusi itu bisa juga diterapkan dengan metode yang tadi, yang moral feeling, moral knowing, sama moral action, seperti itu. Terima kasih Bu. Terima kasih bagian masukannya. Mari kita intinya kembali kepada kolaborasi ya Bapak Ibu ya. Budaya positif ini tadi bisa tumbuh karena apa? Kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di sekolah kita. Mari kita sebagai guru melakukan itu, mengupayakan itu semua sehingga tercipta budaya positif di satuan pendidikan kita. Ada lagi Bapak Ibu? Bu Nuy, Bu Sering, Bu Pur? Kemudian cekak. Oke. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini, apa yang kita diskusikan hari ini bisa kita laksanakan ke depannya untuk tadi penumbuhan budaya positif di sekolah kita. Sekali lagi terima kasih atas waktunya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepercayaan kepada Allah.
Menggunakan seragam sekolah, seragam menteri, sebagai kepala kita. Pernah tidak? Pelan-pelan itu dibuat dengan menggunakan kalimat-kalimat negatif. Ya, kalimat negatif. Tahu nggak contohnya? Apa mungkin sebelumnya pernah membuat keyakinan kelas biasakan bunyinya apa saja? Contoh saja. Masuk kelas, Naik kelas. terlambat 10 menit. Nah, terlambat 10 menit di buku. Berarti di situ ada semua bentuk apa? Manis. Manis lah, saya tanya. Keterpaksaan tidak? Itu negatif atau positif? Relatif karena di buku ada punishment-nya. Jadi dari mulai sekarang ketika membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, kalimatnya tidak boleh bernada negatif tapi harus bernada positif. Contohnya ketika misalkan tadi karena ada teman kamu yang sering berjalan, akhirnya kelas ini sepakat jika telat 10 menit didenda 5.000. Berarti ketika nanti dia terdesak kita datang ke sekolah, niatnya karena apa? Didenda, bukan karena apa? Bukan karena kesadaran dari diri sendiri. Tumbuhkan disiplin positifnya. Susah menumbuhkan disiplin. Makanya judulnya adalah keyakinan kelas, supaya kita sama-sama meyakini bahwa apa yang kalian sepakati itu akan menjadikan sebuah disiplin positif bagi kita. Nah, ini masih. Sekarang kita buat ya kesepakatan kelasnya. Tadi apa? Tidak menggunakan kalimat negatif. Misalnya contohnya yang tadi apa lagi? Kalau usianya dihukum. Nah, tidak ingat didenda atau yang lain ada nggak? Berarti itu sama ya. Contohnya misalnya dilarang berbicara saat orang lain mengungkapkan pendapatnya. Di situ ada kata dilarang. Dilarang itu berarti sesuatu yang munculnya bukan dari diri sendiri, tapi dari eksternal. Bisa dirubah nggak redaksinya? Coba jadi apa? Ketika dilarang berbicara saat orang lain sedang mengungkapkan pendapatnya. Mendengarkan dengan baik saat orang lain berbicara. Nah, ya, kayak sekarang silakan kalian buatkan satu
Nanti kalau ya dibantu kalau ada poin yang ternyata beberapa kali diinginkan oleh anak-anak, berarti itu bisa dijadikan sebagai keyakinan keras kita. Oke, tinggal ada orang lagi? Ibu banyak banget. Oke, kita dengarkan sama-sama ya. Apa yang ingin kalian sepakati, apa yang akan kalian yakini sebagai bentuk keyakinan kelas kalian nanti. Yang pertama ada kekompakan kelas. Lalu lagi menjaga kebersihan dan kerapihan kelas. Selanjutnya perhatikan dan membersihkan kelas sebelum pulang. Selalu pikir sesuai jadwal, berarti lebih cenderung ke menjaga kebersihan dan kerapihan kelas. Nah, ini masih ada yang bernada negatif dengan kata tidak, ya. Tidak ada tugas di rumah. Ubahlah sifat buruk menjadi yang terbaik agar dapat dipercaya orang lain. Membawa botol minum sendiri agar lebih sehat dan bersih. Memberikan informasi dari orang tua atau mengirim surat jika ada halangan tidak masuk kelas. Mengirim informasi langsung ke wali kelas. Nah, itu untuk ketertiban kegiatan pembelajaran. Jadi kalau kamu sakit, kalau kamu izin, kalau kamu ada halangan, kamu menginformasikan kepada wali kelas. Selanjutnya menjaga ketertiban, menjaga kebersihan, melaksanakan piket kelas. Berarti ini masuk ya. Oke. Pada jam pembelajaran tidak main HP, terutama saat bapak ibu sedang menjelaskan. Berarti tidak mengoperasikan HP saat kegiatan pembelajaran. Berarti nanti kalau misalkan ini, ini belum bisa diterima, ada win-win solution lain. Apakah memang tidak boleh sama sekali, atau ada alasan yang lain? Selanjutnya selalu hadir di setiap mata pelajaran, selalu mengerjakan tugas. Lalu saya ingin tetap kompak, mendengarkan dulu yang sedang menjelaskan dan perhatikan. Lalu lagi kompak, biasakan biar terbiasa. Apa nih yang mau dibiasakan? Berperilaku sopan santun dan saling menghargai. Sopan santun bisa. Hargai kalau ada yang sedang berbicara di depan kelas, jangan ngobrol. Lalu lagi menjaga ketertiban dan kebersihan. Nih ada lagi nih, udah 3 orang berarti nih. Selalu hadir dalam setiap mata pelajaran, selalu kompak
Denis? Apa? Membawa makanan ke kelas. Oh, apakah sebaiknya setelah membawa makanan ke kelas, sampahnya dibuang ke tempat sampah. Jangan disimpan di kolong meja. Nanti itu yang disepakati kemudian. Apakah boleh bawa makanan ke kelas atau tidak? Selanjutnya, tiket sesuai jadwal. Jika ada yang tidak sekolah, sebaiknya yang lain mengizinkan jangan sekolah itu belajar hidup, jangan sekolah harus bisa hidup, bukan hidup. Bukan baru belajar hidup. Jadi maksudnya jadi diajar testing benar biar bisa belajar hidup. Lalu selanjutnya selalu hadir di setiap mata pelajaran dan menjaga kebersihan. Lalu tingkatkan kebersihan untuk kenyamanan bersama. Selalu piket sesuai jadwalnya masing-masing. Menghargai sesama teman. Datang tepat waktu. Nanti ada 2 poin ya. Lalu kompak dan saling percaya. Selalu hadir dalam setiap pertemuan. Jadilah pendengar yang baik, maka akan menjadi pembicara yang baik. Oke, sudah semua tepuk tangan untuk coba disimak ini keyakinan kelas yang sudah kalian pilih bersama-sama sepakati. Tinggal sekarang disepakati ini tidak yang mau dibentukkan tim. Terus nanti ada tidak yang mau disempurnakan. Yang pertama hadir tepat waktu dan tidak memilih-milih pelajaran, gitu ya. Lalu tertib di sini termasuk ketika ada orang yang sedang berbicara, kalian harus menghargainya. Lalu apalagi membawa tempat minum dari makanan. Sebenarnya itu kan ketika di proyek juga waktu itu sudah dianjurkan ya untuk membawa bekal dari rumah sebagai bentuk